sudah menasihati Gus Ikdam, jangan maju sendiri. Oh, menasihati Gus Ikdam. Kamu tangani sendiri, umurmu belum cukup. Wih, umurnya belum cukup. Belum matang, kamu baru 30 tahun. Wih, kok sudah pegang-pegang umur ya? Jangan macak tuwek loh, nek sadurunge tuwek, gak kuat ragamu. Wih, nih Gus Ikdam, dengerin Gus, dengerin, gak kuat ragamu. Kamu masih kecil ibaratnya, usia masih 30 tahun. Jangan macak tua, ya. Jiwamu gak kuat. Jiwamu gak kuat. Ya, mohon maaf. Ini nasihat, tolong sampaikan seluruh pengikut ngaji Sabil Taubah. Nih, tolong ingatkan ya, semua Estenial, ingatkan Gus Ikdam. Sabil Taubah. Sampaikan kepada Gus Ikdam. Sampaikan kepada Gus Ikdam. Jangan jonggrok-jonggrok awak dewi gitu. Ya, gitu. Apalagi menghamba kepada Habib Alawi. Tuh nasihatnya. Sampaikan kepada Gus Ikdam. Aku ora kelong apa-apa ya ora tambah susah ya ora piye-piye ora ngurus aku. Biasa, faktor beda pendapatan, Pak. Beda pendapatan ya. Jadi orang yang suka mungkin sok menasehati Gus Ikdam, mungkin ngelok nih Gus Ikdam, mungkin menghujat Gus Ikdam, itu orang yang beda pendapatan. Bisa dikatakan itu orang iri ya. Orang iri kata Gus Ikdam. Ora beda pendapat. Nggak beda pendapat, beda pendapatan. Akhirnya mencari panggung. Assalamualaikum teman-teman. Telah viral video seorang kiai kayaknya ini menasehati Gus Ikdam ya, menasehati Gus Ikdam. Jangan menghamba kepada Habib Ba'alawi katanya ya. Jangan menghamba kepada Habib Ba'alawi. Kalau menurut teman-teman, apakah Gus Ikdam ini menghamba kepada Habib? Menurut teman-teman ya, menurut penglihatan kalian, apakah Gus Ikdam ini menghamba kepada Habib Ba'alawi? Gimana? Coba komen. Coba komen. Nah, kalau menurut saya, enggak teman-teman ya. Saya ada buktinya. Kalau memang ada orang yang memiliki potensi bisa mengajak kebaikan, kamu harus akui. Tuh, kalau ada seseorang yang memiliki potensi mengajak kita ke kebaikan, akuilah. Akuilah orang itu niatnya baik. Siapapun, siapapun. Akui, nek pancen kuwi mang mungguhmu keturunane sapa ora tepak, nek pancen yuduk keturunane ya wis terus ya wis ngono, ora usah kok eloki ora apa-apa sasil. Tuh. Nggak usah mencari-cari dia itu keturunannya siapa. Nggak usah. Kalau memang menurut kalian itu orang tersebut tidak mengajak ke kebaikan, siapapun bapaknya, mbahnya, kalau tidak mengajak ke kebaikan, tinggalkan. Tinggalkan. Nggak usah diakui, nggak apa-apa. Ini nasihat Gus Ikdam. Dan kalian harus pahami itu. Harus pahami itu. Meskipun bukan keturunan Nabi misalkan ya. Ini Gus Ikdam ngomongnya cuma keturunan-keturunan aja. Mungkin maksudnya juga keturunan Nabi ya. Cucu Nabi, nasabnya sampai ke Nabi, mungkin maksudnya seperti itu. Tapi Gus Ikdam di sini nggak meneruskan kalimat keturunannya. Jadi meskipun keturunannya Nabi ya, di zaman ini loh ya, bukan zaman dahulu. Kalau zaman ini ada yang mengaku keturunannya Kanjeng Nabi, tetapi berkoar-koar ngajak ke kesesatan, mengajak untuk memecah belah umat, nggak usah diikuti. Tetapi kalau ada seseorang yang berpotensi mengajak kalian menuju kebaikan, ya, ada orang yang berpotensi mengajak kalian ini untuk sholawatan kepada Kanjeng Nabi, mengajak kalian untuk memikirkan persatuan bangsa, ya silahkan diikuti. Nggak usah memandang dia keturunannya siapa, nggak usah. Kalau memang niatnya
orang itu mengajak kita ke kebaikan. Dia berpotensi mengajak ke kebaikan. Itu nasihat dari Gus Idam, ya. Jadi nggak usah kalian ini ribut sampai memecah belah umat, atraksi-atraksi kalau kata Gus Idam ya, atraksi-atraksi memecah belah umat. Jangan ikuti. Tapi nenek wong apik panggah hormatono. Kalau memang ada orang yang mampu membawa dampak positif dalam kehidupan panjenengan selagi tidak melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala, Ya, hormati. hormatilah. Ingat, hormatilah. Pesannya hormati, ya, dihormati. Nggak aneh-aneh. Bukan kok kamu harus menghamba. Enggak, Gus Idam nggak bilang seperti itu. Hormati kalau ada orang yang berpotensi mengajak ke kebaikan. Yang penting nggak melanggar syariatnya Gusti Allah. Itu pesannya. Jadi siapapun teman-teman ya, siapapun. Gus Idam ini dulu juga nggak mengandalkan nasab toh. Enggak. Tapi beliau mengandalkan sanad keilmuan dari Ploso. Dari Kediri. Pondoknya Gus Kausar, Al-Falah, ilmunya disampaikan ke jamaah hingga saat ini jamaahnya banyak banget. Kalian bisa tahu kan, jamaahnya Gus Idam banyak, bahkan sebelum Gus Idam bertemu Habib Syekh. Apakah itu dampak dari Habib Syekh sehingga jamaahnya Gus Idam banyak? Enggak, itu karena orang-orang suka dengan Gus Idamnya, bukan saat Gus Idam ketemu Habib Syekh. Bukan. Bu, jenengan konteke kok seneng mriki napa to, Bu? Rumen kali pengawasan Gus Idam. Wong mek gurung ya ngene lho, dimeni apa? Tuh. Jadi kalian bisa tahu sendiri teman-teman. Jamaahnya Gus Idam ini datang ke sana bukan karena Habib-Habibannya, bukan. Bahkan Gus Idam ngomong seadanya, seperti ini saja. Dibela-belain dari Jember datang ke Gus Idam. Ya karena suka dengan ceramahnya Gus Idam. Bisa merangkul anak-anak jalanan, anak-anak muda yang akhlaknya buruk seperti garangan, merangkul semua kalangan. Ini yang disukai jamaah. Bukan karena Habib-Habibannya, bukan. Cuman memang Gus Idam ini menghormati orang yang berpotensi mengajak kepada kebaikan. Contohnya Habib Syekh ngajak sholawatan. Sholawatnya ya ke Kanjeng Nabi, bukan ke Habib Syekh. Jadi Gus Idam menghormati itu. Gitu loh teman-teman. Jadi jangan terus-terusan memojokkan Gus Idam karena dekat dengan Habib, ya, karena dekat dengan Habib. Jangan. Kadang tapi yo gumun karo wong-wong. Saya pilih ustadz itu. Iki sing anyar neh ngene. Gak percaya karo Gus-Gusan. Ya percaya karo Gusti Allah, Pak. Percaya karo Gus musyrik niku. Nah, teh. Piye? Seperti ini loh teman-teman. Bahkan kemarin ketika dihujat oleh Harry Pras, ini Gus-Gusan mulai ketar-ketir, Gus-Gusan mulai seperti ini. Ini tanggapannya Gus Idam. Ya, Gus Idam pun juga ngomong, jangan percaya dengan Gus, percaya itu kepada Gusti Allah. Saking Gus Idam ini nggak pengen terlalu dipuji orang, terlalu dipuja-puja orang. Nggak mau Gus Idam. Karena apa? Capek. Kalau Gus Idam nuruti kemauan orang-orang, capek teman-teman. Capek. Nggak ada waktu untuk istirahat, untuk keluarga, nggak ada waktu untuk menyenangkan diri sendiri. Karena setiap hari pasti ke jamaah, pengajian ke jamaah. Dan lokasinya jauh-jauh. Apa dikira Gus Idam ini mau? Nggak mau dipuja-puja. Gus Idam sebenarnya juga nggak mau viral karena capek. Viral itu capek, teman-teman. Beri apa kowe percaya karo Gus iki? Wong Gus iki lho jek akeh salahe, Pak. Aku iki ora ono dijeluk. Gus ora ono urip kurang apik, nek aku wis apik. Ulama. Tuh, Gus Idam mengakui Gus Idam ini bukan orang baik karena masih Gus. Gus itu berpotensi salah. Ya, di usia 30, ya 30-an yang disebutkan Kiai di awal tadi. Memang usianya itu memang usianya anak muda, masih berpotensi salah. Kalau sudah baik namanya ulama. Ulama.
Ulama. Ulama. Nek aku resik jenenge ambia. Wih. Ambia itu kalau orangnya sudah bersih banget ya, sudah bersih, sudah suci. Ambia namanya. Bu, ngoten niku napa lho, Bu, sing disenengi tiang-tiang ngoten niku napa? Sampai rombongan kok kono ya apa? Ya kepingin sumber pengawasan Gus Idam niku. Cuman pengen ikut ngaji bersama Gus Idam ya. Cuma pengen ikut ngaji, mereka dibela-belain dari Jember. Enggak cuma dari Jember, bahkan ada yang dari luar pulau. Terus mulai kok kene sing dirasakne napa? Sketsa Gus, ayam, teman, nih. Ayem. Ya, ayem di hati itu ayem ya. Ayem, adem, damai. Karena memang Gus Idam ini enggak mengandalkan nasab, tapi sanad keilmuan. Akhirnya ngajinya ikhlas. Gitu loh teman-teman. Jadi bukan karena Habib Alawi. Bukan. Dan ini ada pesan dari Gus Idam. Bagi siapapun yang mencantumkan nama Gus Idam, mungkin ingin menjatuhkan atau mungkin ingin menaikkan nama dirinya sendiri. Dengarkan ini ya. Siapapun, termasuk mungkin yang kelihatannya kiai-kiai itu. Jadi orang itu biasa ingin menaikkan namanya sendiri dengan menghujat orang lain, dengan menghina orang lain, itu biasa. Biasa. Uang pengen piye gak cocok karo sapa, itu biasa keadaan ngoten. Tapi yang paling penting ning dunia niki wis ora masalah menghujat atau masalah pembelaan diri agar diri kita kelihatan benar di hadapan orang lain, itu nggak penting. Nggak penting. Yang paling penting gimana dalam langkah-langkah kita dalam kehidupan ini selalu diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi nggak penting untuk saling menghujat ya teman-teman, nggak penting. Apalagi untuk menaikkan nama dirinya sendiri, nggak penting. Yang penting gimana agar kehidupan kita yang setiap harinya ini selalu mendapatkan berkah. Yang penting itu. Gus Idam pun juga gak mementingkan itu. Gus Idam pengennya ya ngaji, jamaah yang datang ini bisa adem hatinya, bisa ikut ngaji. Siapa tahu akhlaknya yang buruk bisa hilang sepulangnya dari pengajiannya Gus Idam. Itu yang penting dari Gus Idam. Menurut kalian gimana? Apa yang paling penting saat Gus Idam ini banyak diserang orang, apalagi kelasnya kiai? Komen di bawah.